Selamat sore para dewan juri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Petrus Bisa Atuh, biasa disapa Elon. Saya adalah peserta lomba tutur kitab suci perwakilan dari SDK Boganata. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kisah perumpamaan anak yang buta. Diambil dari Injil Lukas, bab 15, ayat 11 sampai 32. Pada suatu ketika, Yesus bertemu orang banyak dan ia mulai menceritakan tentang kasih Allah yang sangat luar biasa. Ada seorang laki-laki yang mempunyai 2 orang anak. Yang pertama bernama Sisu dan yang kedua bernama Sibus. Namun sifat dan karakter mereka berdua sangatlah berbeda. Si sulung sifatnya selalu setia pada ayahnya, dan ia juga salah satu orang pekerja keras. Sedangkan si bungsu sifatnya selalu tidak setia pada ayahnya dan suka hidup boros. Pada suatu ketika, si bungsu pergi menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, berikanlah setengah harta warisan ayah yang menjadi hakku." Mendengar hal itu, ayahnya pun mengambil harta warisannya dan membagi-bagikan kepada 2 orang anaknya dengan merata. Setelah menerima harta warisan ayahnya, si bungsu pun menjual semua harta warisan itu, dan selang beberapa hari kemudian, si bungsu pun pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana, ia menggunakan semua uangnya untuk berpesta dan berfoya-foya bersama teman-teman. Setelah uangnya habis, tanpa diduga, terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Tidak ada satu yang bisa dimakan. Perutnya sangat merasa lapar. Si bungsu pun memutuskan bekerja bersama seorang majikan yang menyuruhnya menjaga babi di ladang. Ketika ia sedang menjaga babi, perutnya sangat merasa lapar. Si bungsu pun mengambil ampas yang menjadi makanan babi itu dan memakannya. Ketika ia sedang makan, majikannya melihat. Majikannya amat marah padanya. Setelah dimarahi oleh majikannya, si bungsu pun tertuduh dan termenung akan segala kebodohannya. Orang-orang upahan ayahku begitu berlimpah makanannya, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang dan minta maaf pada ayahku, dan aku bisa menjadi salah seorang upahannya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Ayahnya segera berlari dan memeluk putranya lalu mencium dia. Lalu bersujudlah si bungsu di depan ayah. "Ayah, ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak ayah. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan dari ayah." Setelah ia mengatakan demikian, ia berpikir ayahnya akan memarahi dia. Tanpa diluar dugaan, ayahnya pun berkata kepada orang-orang, "Lihat, anakku telah kembali. Cepat-cepat ambilkan jubah terbaik dan kenakanlah pada dia, dan cincin di jarinya, juga sepatu pada kakinya. Dan sembelihlah seekor lembu tabur, dan marilah kita bersuka cita, sebab anakku yang bungsu ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita bersama-sama. Sementara itu, si sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan hampir dekat rumahnya, ia merasa heran ketika ia mendengar bunyi seruling dan tarian-tarian. Lalu ia bertanya kepada seorang hamba, "Ada apa di sana?" Orang itu pun menjawab, "Sulung, adikmu bungsu baru saja kembali. Ayahmu baru saja memberikan seekor lembu tabur akan membuat pesta." Mendengar itu, si sulung pun marah dan tidak
tahu hal itu, ayahnya segera keluar dan si sulung pun menemui ayahnya. Tidak terima. Ayah, sudah bertahun-tahun aku tinggal bersama ayah, tetapi aku belum pernah mendapatkan seekor anak lembu tambun. Bahkan ayah belum pernah membuat pesta untukku. Tetapi kenapa datang anak ayah yang telah menghabiskan semua harta warisan ayah, malah ayah membuat pesta untukku? Aku tidak terima. Setelah ayah mengatakan demikian, ayahnya pun menjawab, "Nak, engkau sudah tinggal bersama ayah selama bertahun-tahun. Segala kepunyaan ayah juga kepunyaanmu. Hari ini kita harus bersukacita karena adikmu bungsu telah pulang. Ia telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Sekian dan terima kasih. Namanya juga Petrus bisa aku, berarti bisa-bisa saja dia nih. Temannya minta tolong. Uang sawerannya nih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk peserta yang memberikan persiapan untuk peserta selanjutnya dari SDN Ringan. Persiapan. Oke, kita sambut. Ini dia peserta dari SDN Ringan, Laura Penolisa Keban, dengan tepuk tangan kita semua. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Laura Penolisa Keban. Saya perwakilan dari SDN Keringan. Saya akan menuturkan cerita tentang anak yang hilang. Ada seorang ayah yang sangat kaya raya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Suatu hari, si bungsu meminta harta warisan kepada ayahnya. "Ayah, berikan aku harta warisan yang menjadi hakku." Si bungsu ini meminta harta warisan, padahal ayahnya baru meninggal. Ia ingin mendapat harta warisan itu saat itu juga. Lalu sang ayah pun membagi-bagikan harta di antara mereka berdua. Lalu apa yang dilakukan si bungsu? Beberapa hari kemudian ia menjual semua bagiannya. Lalu ia pergi ke negeri yang amat jauh. Kalau kita pikir, si bungsu ini aneh juga ya. Ia pergi ke negeri yang amat jauh, padahal ia bisa tinggal di rumah dengan ayahnya yang selalu melindunginya dan memenuhi kebutuhannya. Di negeri itu, si bungsu hidup berfoya-foya. Ia berkata, "Ayo teman-teman, makan dan minumlah sepuas kalian. Semuanya aku yang bayar," teriak si bungsu dengan sombong. Hingga suatu hari, habislah semua harta yang diberi ayahnya. Pada saat itu juga terjadi bencana kelaparan yang parah di seluruh negeri. Si bungsu meminta pekerjaan kepada beberapa penduduk di sana. Tetapi tiada satupun yang menerima ia bekerja. Pada saat si bungsu
bungsu bekerja di rumahnya. Kata orang itu, "Hai kamu, tugasmu adalah menjaga babi-babi di ladang." "Hah? Menjaga babi-babi di ladang?" Lalu si bungsu pun pergi menjaga babi-babi itu. Ia sangat lapar hingga ia ingin memakan sisa makanan babi itu. Tetapi tiada satu pun yang mengizinkannya. Ia teringat betapa banyak dan lezatnya makanan di rumah ayahnya. Ia juga teringat betapa kasih sayang ayahnya kepada ia. Dalam hatinya ia berjanji, ia akan pulang ke ayahnya dan meminta maaf. Lalu si bungsu pun pergi ke rumah ayahnya. Dari jauh sang ayah melihatnya. Sang ayah berlari, memeluk dan menciumnya. "Ayah, aku telah bersalah. Aku telah berdosa terhadap Tuhan dan ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah lagi. Jadikan aku sebagai upahan ayah saja." Tetapi ayahnya tidak marah. Ayahnya menariknya, memeluknya lagi. Lalu ayahnya memanggil pelayan dan berkata, "Pelayan, cepat ambilkan jubah terbaik, pakaikan kepada anakku. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sembelihlah seekor anak lembu yang gemuk dan adakan pesta meriah, sebab anakku telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan ditemukan kembali." Sementara mereka bersukaria, si sulung berada di ladang. Ketika si sulung pulang, ia mendengar suara nyanyian dan tarian. Ia penasaran dan mengikuti arah suara itu. Ternyata suara itu dari rumah ayahnya. Oh, jadi dari sini suara-suara itu. Lalu si bungsu memanggil salah seorang pelayan dan menanyakan hal itu. "Apa arti semua ini?" Pelayan itu menjawab, "Adikmu telah kembali. Ayahmu senang dan menyembelih seekor anak lembu dan mengadakan pesta untuknya." Si sulung sangat marah. Ia merasa ini tidak adil. Mengetahui hal itu, sang ayah keluar dan membujuknya. Tetapi si sulung menjawab, "Ayah, bertahun-tahun aku melayanimu, tetapi tidak sekalipun engkau menyembelih seekor anak lembu untukku dan untuk sahabat-sahabatku. Tetapi ayah, ketika anakmu itu pulang, engkau malah menyembelih seekor anak lembu dan mengadakan pesta untuknya." Tetapi jawab sang ayah dengan lembut, "Anakku, engkau selalu bersamaku selama ini. Segala kepunyaanku punyamu juga. Tetapi kita harus tetap bersukacita, karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan ditemukan kembali." Sekian dan terima kasih kisah tentang anak yang hilang. Tepuk tangan dulu. Ada 3 tokoh dalam cerita ini: sang ayah yang bijak, si bungsu, dan si sulung. Kita
Adi Laura ini kecil-kecil sampai rawit ya. Ya, persiapan dari SDN Bintong ini guru-gurunya dari tadi yang saya senyum-senyum tidak jelas di guru-gurunya. Panik ya? Oh enggak, bagus. Oke, persiapan dari SD Kahingkong. Bahaya nih. Tak begini mati ini. Juga nih. Kedua nih. Ini dia. Kita lihat. Sebentar. Lihat ini. Oke, langsung saja kita sambut Sabina Putri Anjas Clara dari SD Kahingkong dengan tepuk tangan kita semua. Saling semua. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Clara, perwakilan dari SD Kahingkong. Saya akan bertutur tentang anak yang hilang. Diambil dari perikop Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Suatu hari si bungsu meminta harta warisan pada ayah. "Bapak, berikanlah kepadaku harta warisan yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual semua bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang amat jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada salah seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya menjaga babinya di ladang. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan saja aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapati dia, merangkul dan mencium. Kata si bungsu, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan saja aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Tetapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, "Lepaslah, bawa jubah yang terbaik, pakaikan itu padanya, kenakan cincin di jarinya dan sepatu di kakinya.
Namun anaknya yang sulung, yang baru pulang dari ladang, ketika ia mendekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruli, nyanyian, dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya, "Apa arti semua ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatinya kembali dengan sehat." Maka marahlah si sulung dan ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan si sulung. Tetapi si sulung menjawab, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberiku seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi Bapa, baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta milik Bapa. Bapa malah menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Tetapi ayahnya menjawab dengan lembut, "Anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita harus bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali." Demikianlah kisah anak yang hilang. Ada 3 tokoh dalam cerita ini. Sang ayah yang bijaksana, si sulung, dan si bungsu. Kita termasuk yang mana ya? Jika kita termasuk si sulung atau si bungsu, marilah kita menyadari kesalahan kita dan bertobat kepada orang tua, sesama, terutama kepada Bapa kita di surga yang selalu melihat dan menyertai kita. Amin. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali tadi guru-gurunya